Nah, kita lanjutkan dengan gambaran klinis pasien-pasien yang mengalami kelainan atau penyakit pada katup jantung. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang dengan penyakit kelainan katup jantung itu akan pada akhirnya akan mengalami gejala-gejala gagal jantung. Kenapa jantungnya menjadi gagal? Karena penyakit pada katup itu akan membuat beban kerja jantung kita itu menjadi berlebihan. Ya, terutama ventricle, pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi kita bisa menilai gejalanya dari berdasarkan pemeriksaan fisik dulu ya. Jadi kita cek fisiknya. Apa yang bisa kita lakukan pemeriksaan fisik jantung? Tentunya yang paling utama itu adalah dengan menggunakan stetoskop. Selamat pagi Kak Jess. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus berarti kita tahu, kita yakin bahwa rumah kita, gak peduli rumah kita di dunia ini mau bagus kek, mau ngontrak kek, mau nyewa kek, bahkan mungkin kita gak punya rumah selama di dunia, tapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mempersiapkan, dan kalau dia sudah naik ke sorga berarti rumah kita itu sudah tersedia. Tinggal menunggu waktunya supaya semua sama-sama pindah ke sorga. Ya, sama-sama artinya bukan berarti sama-sama meninggal. Semua orang akan memiliki waktu yang berbeda-beda meninggalnya. Tapi nanti ketika waktunya sudah cukup, artinya semua rumah-rumah itu sudah ada penghuninya, maka kita akan pindah sama-sama ke sorga, ya kan Kak Yul? Maka kalau dikaitkan dengan otak manusia itu harus punya memori, harus punya ingatan. Apa yang kita ingat akan menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan akan menentukan kesehatan. Kebahagiaan akan menentukan berkat dari Tuhan. Berarti kalau kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempersiapkan rumah buat kita, simpan di otaknya. Gak apa-apa, walau rumah saya di dunia mungkin jelek, mungkin gak sebanding dengan rumah siapapun juga, mungkin ngontrak, mungkin masih bocor, mungkin pun diusir dari rumah kita sekarang, gak persoalan. Yang penting ketahui, nanti di sorga ada rumah yang kekal, rumah yang terbaik, rumah yang tak bisa dibandingkan dengan apapun juga, rumah yang gak akan pernah rusak-rusak, rumah yang memastikan bahwa kita akan selalu bahagia setiap saat. Dan kalau itu yang kita ingat di otak kita, saat ini juga kita pasti akan merasakan sukacita, damai sejahtera ya. Mau kita ke gereja hari ini atau enggak, yang penting hari ini ingat untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi gak perlu merasa bersalah. Dan yang kedua, gak perlu juga kalau ada orang gak ke gereja hari ini lalu kita anggap ada sesuatu yang salah dengan dia. Gak perlu. Jadi pikiran kita itu harus senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Maka kita kembali lagi ke pemeriksaan fisik pada gangguan-gangguan katup jantung. Nanti bingung mahasiswaku, kok jadi ke situ Dokter Joseph? Aduh, minta ampun. Oke. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik pada jantung kita. Kita bisa mengetahui apakah ada terjadi kelainan pada katup jantung dengan cara pemeriksaan auskultasi atau pakai stetoskop. Itu yang paling utama dulu ya. Nah, kita lihat pemeriksaan auskultasinya. Yang pertama, kalau kita mau memeriksa apakah terjadi
penyempitan stenosis karena ada 4 katup di jantung kita. Ada katup aorta, ada katup pulmonal, itu yang aliran darah yang keluar dari jantung. Kemudian ada katup mitral dan ada katup trikuspid. Kalau katup mitral itu berada pada jantung kiri, katup trikuspid itu pada jantung sebelah kanan. Maka kita berdasarkan kenapa kita bisa memeriksanya ini, bahwa ketika kita harus paham bunyi jantung itu muncul oleh karena penutupan katup. Jadi kayak pintu ya, kalau pintunya itu pintu yang bagus, dia itu bunyi bukan bagus lah ya. Ini cerita katup jantung lah. Katup jantung itu berbunyi ketika ada menutup, tep itu, bep. Makanya bunyi jantung itu dup. Itu bunyi katup yang menutup. Jadi katup mana yang menutup, dari situlah bunyi jantungnya. Nah, kalau bunyi jantung satu, disebut bunyi jantung satu, itu adalah bunyi jantung ketika jantung itu sistolik, memompa darah. Jadi bunyi jantungnya itu disebabkan oleh penutupan pada katup mitral dan trikuspidal. Ini harus hafal buat teman-teman mahasiswa. Berarti harus menghafal aliran darah di jantung. Bagaimana proses di jantung itu memompa darah, harus paham. Lalu harus mengerti apa kegunaan dari katup jantung itu sendiri ya. Jadi katup jantung itu sebenarnya gunanya adalah untuk memastikan aliran pemompaan jantung itu normal, searah ya. Jadi nggak boleh terjadi aliran balik, dia harus satu arah. Kalau dia nggak satu arah, thank you Mr. Choms Sibarani ya Horas ya, maka pasti akan mengalami gangguan pemompaan darah ke seluruh tubuh kita ya. Jadi yang pertama adalah penyempitan pada katup aorta. Maka harus kita ingat, katup aorta ini pada waktu fase sistolik dia harus terbuka. Nah, jadi dalam keadaan terbuka, kalau terbukanya itu sempurna, maka aliran darahnya itu nggak ada hambatan. Karena dia nggak ada hambatan, lancar darah yang dipompa, maka nggak ada bunyinya ya. Maka kalau ada kelainan, baru terjadi bunyi menyempit gitu ya. Dia kalau menyempit, maka darah yang keluar melewati katup yang menyempit ini akan menimbulkan turbulensi ya, bunyi dia ya. Nah, itu yang kita sebut dia. Jadi yang pertama pada katup aorta yang mengalami stenosis aorta ya. Stenosis aorta. Ini akan menimbulkan bunyi murmur ya. Dan bunyinya itu adalah bunyi yang kasar, keras ya, crescendo lalu decrescendo. Awalnya keras lalu jadi pelan ya, yang didengarkan pada saat terjadinya fase sistolik. Kenapa bunyinya keras? Karena tekanannya keras. Jadi tekanan pemompaan jantung yang dari ventrikel kiri itu kan menuju ke aorta. Berarti itu tekanan yang besar, maka bunyinya besar. Ya. Bunyinya keras. Kita sebut dia harsh, crescendo, decrescendo, systolic ejection, murmur. Ya, dan di mana kita mendengarkannya? Jadi untuk mendengarkan bunyi jantung itu ya, ada beberapa titik yang harus kita ingat. Yang pertama, kalau kita mau mendengarkan bunyi katup jantung aorta, kita letakkan stetoskop kita itu pada, ini sebelah kanan ya, kanan saya nih ya, pada ICS 2 parasternal. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya ya. ICS 2 parasternal. Oh, ini dia ada. Anatomical location. Capture. Tush. Yes, oke. Ya, nih ya. Oh, belum muncul juga dia. Set.
pelit banget, nggak mau muncul dia. Oke, jadi ini menghitungnya ICS 1, ICS 2 ya. ICS 1, ICS 2 ya. Jadi raba tulang klavikula, di bawah klavikula itu ada celah antar tulang, itu ICS 1. Lalu raba lagi sampai ke bawahnya ICS 2 ya. Hari ini pelayanannya nggak ada Bang Ganteng. Hari Minggu baru pelayanan aku, hari ini off pelayanan. Hari ini nanti ada acara Malua saudara, jadi di situ aja lah nanti ibadah ya. Anakku sekolah minggu baru ngantar, nanti nunggu 1 jam lagi baru ku jemput ya kan. Nah gitu, jadi di sini kita dengarkan, letakkanlah stetoskopnya ini sebelah kanan ya, ICS 2, ICS 2, ICS 2. Maka yang kita dengar di situ adalah bunyi yang dominan berasal dari katup aorta. Maka kalau katup aortanya mengalami stenosis, berarti dia sempit ya, membukanya tidak sempurna, akan terjadi turbulensi di sini. Kita dengarkan bunyi mermer di situ. Lalu untuk mendengarkan katup pulmonal itu ICS 2 sebelah kiri parasternal. Nah, itu kita dengarkan katup pulmonal. Lalu nanti untuk katup trikuspid itu ICS 4 parasternal kiri. ICS 4 parasternal kiri ya. Lalu kalau untuk mendengar katup mitral itu ICS 5 mid clavicula. Mid clavicular ya. Ya ini ya. Ini dia ICS 5 yang 4 ya. Dan jangan lupa untuk memastikan apakah dia adalah suatu murmur yang berasal dari aorta, kita mendengarkan juga radiasi bunyinya itu ke arteri karotis kiri dan kanan. Jadi kalau kita dengar ada murmur di ICS 2 parasternal kanan, kita dengar juga bunyi bisingnya di karotis kiri dan kanan. Kalau ada berarti yakin, nah ini aortanya ini mengalami stenosis gitu ya. Jadi dari situ kita bisa, kalau paham dengan ini, maka kita harus memahami aliran darah jantung. Baru kita bisa melakukan pemeriksaan fisik yang benar pada fungsi jantung ya. Dok, tiba-tiba ada benjolan di kepala sebelah kanan belakang, kalau ditekan sakit, itu kenapa ya? Berarti kakak tiba-tiba harus ke dokter dulu, Kak Yuni ya. Karena biasanya sih benjolannya itu bisa karena infeksi di sini kan banyak kelenjar keringat, kelenjar kelenjar keringat, kemudian di situ ada folikel rambut, itu gampang infeksi. Jadi yang pertama dilakukan adalah jangan dipegang-pegang dulu, karena kalau dia memang meradang, semakin kita pegang pasti akan semakin akan semakin meradang dia. Mencegah hipertensi saat hamil, maka berdasarkan pengertian fungsi jantung dan pembuluh darah, bagaimana mencegah hipertensi saat hamil sama dengan ketika tidak hamil, yaitu bahagia selalu ya. Tapi kalau udah bilang, oh udah bahagianya aku, berarti harus terapi konseling ya. Yang merasa bahagia tapi tensinya naik, berarti harus terapi konseling. Karena dengan terapi konseling baru saya bisa mengetahui apa yang membuat stres ya. Jadi stres dalam pikiran itu akan menaikkan hormon stres. Kita harus mengerti bahwa jantung manusia itu dikendalikan dari dalam otak. Jadi di situ ada tempat kendalinya, dan yang pengendali itu namanya sistem saraf otonom. Dan sistem saraf otonom itu adalah suatu sistem saraf yang teraktivasi tanpa sadar. Teraktivasi tanpa sadar artinya ketika kita berada dalam keadaan terancam, kita berada dalam keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, keadaan terancam dan keadaan yang seperti tidak kita harapkan. Nah gitu. Jadi kuncinya bahagia. Tapi kalau bilang saya sudah bahagia, berarti kalau mau tensinya nggak naik, harus terapi konseling. Dengan siapa? Ya dengan Dr. Joseph. Karena Dr. Joseph memahami kenapa terjadi tensi tinggi dan kaitannya dengan hormon stres. Itu saya paham benar, karena memang pelajarannya ada. Jadi buat yang masih pengen belajar sendiri ya silakan tengok-tengok VT-VT saya ya. Ini saya akan aktif terus menaikkan VT-VT tentang penyakit,
Dan hari ini Viti tentang kelainan-kelainan pada katup jantung. Iya ya. Mengatasi cemas berlebihan, saya bisa bantu dengan terapi konseling ya. Jadi kalau jawabannya itu adalah dengan terapi konseling. Kalau saya nggak melakukan terapi konseling, saya tak bisa bantu. Saya hanya bisa bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, saya hanya bisa bilang bersyukurlah dengan hidup ini. Nah, kalau kita jawab sudah bersyukurnya aku, berarti kita harus terapi konseling. Bahagialah, udah bahagianya aku, berarti kita harus terapi konseling. Jangan stres ya, mana ada aku stres, berarti kita harus terapi konseling. Gitu. Selamat hari kenaikan ya. Orang-orang yang mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, buat teman-teman yang Kristen ya, Anda otaknya pasti akan bereaksi. Ada sukacita di situ, ada damai sejahtera, ada keyakinan. Sesulit apapun hidup di dunia ini, orang boleh berbuat apapun terhadap kita, asal ingat bahwa rumah kita itu sudah selesai di sorga. Itu akan membuat kita bahagia dan itu akan membuat tensinya turun. Kak Trisna, kenapa ya saya udah 2 hari ini sakit perut bagian kiri bawah dan rasa nyeri itu sangat tajam. Kalau mau dipastikan kenapa, bisa dilakukan pemeriksaan urin. Kalau kita takut ada sakit ginjal, periksa kreatininnya juga. Kalau kita takut juga ada saraf terjepit di belakang, ronsen tulang belakangnya. Kalau kita takut juga ginjalnya juga rusak, USG juga ginjalnya ya. Amin. Oke, kita lihat lagi. Lalu kalau untuk mendengarkan katup trikuspid, nanti kita letakkan stetoskopnya pada ICS 3 ICS 4 parasternal kiri ya. Kemudian untuk mendengarkan katup mitral pada ICS 5 mid clavicular line. Ini dia ya. Enggak bisa kelihatan ya. Teman-teman nanti yang melihat rekamannya ini mungkin harus mengikuti benar-benar angka-angka yang saya tunjukkan di dalam gambar ini ya. Tapi kuusahakanlah dulu biar bisa ya. Capture capture method. Apa kali nggak bisa kelihatan situ ya? Coba kok tak hapus dulu ya. Remove dulu dia. Set. Yes. Tambahin dulu ya Chrome. Berarti dia window capture. Make source visible. Oke. Valvular. Oke. Capture cursor. Oke. Sub. Gak ada juga. Oke lah. Anggap aja lah ada. Oh, aku lupa. Harus di set lagi berarti. Ntar ya teman-teman ya, sambil aku harus ngerjain ini ya. Berarti kita edit transform. Kemarin atasnya top 150 ya. 150. Oke. Segala perkara dapat ku tanggung. Oke, semoga workout ya. Oke. Dan untuk yang udah baru kelihatan. Untuk yang katup mitral, kalau kita dengarkan nanti ada bunyi di situ, bunyi tambahan, murmur, bising, maka kita harus memastikannya juga dengan mendengarkan pada ICS 5 mid axilla ya. Penjalarannya di sini.
Gitu. Jadi kita yakin ya. Mau tanya, oke, silakan sambil tapi ya kalau misalnya kelewatan silakan tanya ulang, tapi jangan di spam ya, please jangan di spam. Alright. Da 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 da. Crop top. Iya. Mantap. Keren. Oke. Kita satu-satu ya. Jadi kayaknya banyak memang, tapi ini kalau secara logikanya kita udah ketemu. Jadi kalau paham aliran darah di jantung, sebenarnya pemeriksaan pakai stetoskop jantung itu sederhana sekali. Maka harus paham ya. Dok, hipertensi penyakit keturunan atau pola hidup, Dok? Terima kasih. Dua-dua benar ya. Kalau ditanya sama saya itu dua-dua benar. Tapi ingat, kita harus mikir bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jangan hanya memikirkan penyakit timbul dari mana. Orang yang hanya memikirkan penyakit datang dari mana, tapi nggak tahu mau kemana, nggak tahu solusinya, dia stres. Jadinya makin naik tensinya, nggak terkontrol. Oke? Jadi kalau untuk stenosis aorta, radiasinya itu kita dengarkan pada pembuluh darah karotis, ya. Kemudian kita menjumpai bunyi jantung kedua yang halus. Ya, bunyi jantung duanya halus. Kenapa? Karena darah yang masuk kembali ke jantung nanti tidak sebanyak normalnya, maka bunyinya halus ya. Semua dari pikiran. Iya dong, karena kendali semua organ tubuh itu dari otak. Jadi makanya kalau kita mau apa ya, mau nggak percaya sama dokter Joseph sih boleh, tapi saya hanya bisa menyajikan fakta-fakta bahwa kendali daripada seluruh organ tubuh itu berasal dari otak ya. Kenapa tensi dalam waktu bersamaan berbeda, Dok? Pasti. Makanya tensi itu nggak boleh diulang-ulang. Kalau dokter yang pinter, dia nggak akan mengulang pemeriksaan tensi kecuali jaraknya itu lebih dari 30 menit dan pasiennya kita suruh istirahat. Berarti kalau kita mau ulang, ya terpaksa lah, bayarnya 2 kali lipat lah, berobat sama dokternya. Soalnya dia 2 kali masuk. Jadi tensi itu pengaruh dengan perasaan. Kalau perasaan kita sedang takut, nanti naik tensinya. Berarti udah takut, pasti tinggi tensinya. Tapi kalau kita santai, kalau kita relax, jangan ada, pokoknya jangan mikir lah. Kalau kita lagi mikir, kita di tensi, pasti naik tensinya. Demikian. Ya. Nah, siapa yang mau dibantu untuk kontrol tensi? Saya udah punya programnya untuk saya kontrol tensinya. Jadi hanya boleh dilakukan tensi sesuai dengan arahan saya ya. Jadi kita berobatnya dengan sistem paket ya. Paket untuk bisa menurunkan tensi. Nih, daftar di sini ya. Jadi saya yang bilang, cek tensi ya. Cek tensi ini ya. Saya jadi coach gitu. Siapa yang mau di coaching supaya tensinya bagus tanpa tergantung dengan obat? Iya. Gitu. Apakah itu hipertensi? Ya hipertensi lah. Hipertensi itu apa rupanya? Hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah di atas normal. Jadi hipertensi itu sebenarnya gejala. Diagnosa hipertensi itu sebenarnya harusnya kita cari penyebabnya apa. Nah, persoalannya hipertensi itu ada 2. Ada esensial, satu lagi ada yang sekunder. Kan esensial itu apa? Tak diketahui penyebabnya. Berarti apa? Ini hormon stresnya yang sedang bekerja di situ ya. Yang mau daftar di sini ya. Jadi nanti kita buat paketnya itu melalui chat aja biar nggak mahal ya kan. Melalui chat 1 minggu nanti ceknya itu 3 kali ya. Lalu setiap dicek langsung dichat sama saya, difotokan tensinya gitu ya. Jadi biar bisa benar-benar kita itu terkontrol. Jadi
nggak sekali berobat udah nggak tahu mau kemana lagi nanya. Gitu. Hormon stres memang. Oke. Kemudian kemungkinan ada bunyi ejection click ya. Jadi waktu darah itu keluar lewat dari apa namanya itu? Dari aorta, katup aorta, maka karena dia mengalami stenosis agak ada bunyi dia. Kenapa? Karena dia harus menarik chorda tendinae ya. Pengikat katup itu akan ketarik karena tekanan yang cukup besar diterima oleh katup ketika ventrikelnya melakukan sistolik ya. Kayak punya dokter pribadi ya. Jadi chatnya itu kita jadwal. Nah, tanggal sekian ya kontrol ya. Tapi sekali bayar gitu. Keren kan? Jadi pembedanya itu nanti adalah udahlah pokoknya daftar aja lah siapa mau sehat ya kan gampang. Siapa mau sehat sama dokter Joseph, ku buat programnya untuk kita sehat tanpa ketergantungan dengan obat ya. Tanpa ketergantungan dengan obat, tanpa ketergantungan dengan vitamin, tanpa ketergantungan dengan herbal ya. Nggak ada. Kita tidak ketergantungan dengan itu. Kita bisa sehat karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu ya. Thank you Kak Fit. Kok gini aku. Oke, kita lanjut. Regurgitasi aorta. Regurgitasi aorta artinya katup aortanya itu tidak bisa menutup dengan sempurna ya, jadi dia ada celah ya, sehingga apa, ketika terjadi proses sistolik darahnya itu mengalir lagi balik. Harusnya darahnya itu satu arah, terkunci, nggak bisa balik ke atas, tapi karena dia ada terbuka regurgitasi, maka darah yang harusnya tidak mengalir ke atas itu bocor dia gitu, mengalir balik dia ya. Nah, ini kita dengar tetap juga pada parasternal kanan ya. ICS 2 parasternal kanan dan juga bisa didengarkan pada titik ERP. Titik ERP ini adalah ICS ketiga parasternal kiri ya, ICS 3 parasternal kiri. Sama bedanya adalah kalau dia regurgitasi pada aorta, maka yang kita dengarkan adalah bunyi aliran darah yang mengalir balik, yang harusnya dipompa dari aorta keluar dari jantung. Ini karena katupnya regurgitasi ada celah, maka darahnya balik lagi ngalir ke arah jantung ya, ke arah ventrikel. Maka kan kita dengarlah bunyi bisingnya, mermernya pada saat fase diastolik ya. Sama gula juga. Ada satu lagi, gula berat badan ya, berat badan ya. Jadi gula, tensi, berat badan, apalagi asam urat, apalagi kreatinin, fungsi ginjal. Marilah sama aku biar ku kontrol. Kenapa bisa dikontrol Dr. Joseph? Kolesterol juga kita kontrol ya. Jadi semuanya itu sebenarnya harus di bawah supervisi. Nah, kita buat paket supervisi ya, supervisi kreatinin ya, kita buat paket. Jadi saya yang akan menuntun, saya akan yang ngajarin ya. Cek hari ini, cek tanggal sekian, cek ininya, cek itunya. Ya kan, tapi sekali bayar, sekali konsultasinya. Nggak mahal kalau chat, nggak mahal lah. Kuperhitungkan ya, kalau kita ngechat aja WA untuk satu termin konsultasi ya, saya perhitungkan kemarin sekitar di kisaran 35.000 ke 40.000 lah ya untuk chatting ya. Tapi kalau kita mau konsultasinya video call ya mungkin lebih puas gitu ya, lihat wajah Dr. Joseph yang terganteng sedunia ini kan, itu 150.000 untuk 15 menit kita video call. Tapi kalau untuk chat sampai selesai topiknya ya, kita chat dia gitu. Selalu Pak, otot pundak saya putus, kalau tidak dioperasi bisa efek apa enggak Pak? Kalau memang otot pundaknya sudah putus, maka dilihat putusnya itu berapa banyak ototnya yang putus dan dampaknya berapa besar. Diperkirakanlah, diperhitungkan, pertimbangkan. Kalau enggak dioperasi gimana? Gitu ya. Chat saja yang terjangkau banyak orang. Siap ya. Dok, saya dari White Mah, pernah terapi antibiotik. Sekarang kalau bangun tidur suka mual. Kenapa ya dok? Karena belum sembuh, jadi masih sakit mahnya. Pak dokter, dompet kanker termasuk penyakit dalam tidak? Mantap dompet kanker. Ya,
Sebenarnya semua penyakit dalam hati, penyakit dalam perasaan, ya kan. Sedalam-dalamnya perasaan, sebenarnya semua penyakit muncul dalam keadaan perasaan kita sedang terganggu, yang terlalu lama kita biarkan, ya. Jadi perasaan terganggu, ya sakit lah, wajar lah ya. Bentar ya, yang belum aku sempat balas WA-nya ya, sabar ya, nanti aku akan balas lah ya. Iya. Oke, yes. Yes. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi yang kita dengar itu adalah bunyi bising jantung diastolik yang decrescendo, ya. Bisa juga kemungkinan adanya tambahan, ya, murmur sistolik. Jadi pada waktu fase sistolik kadangkala masih ada darah yang mengalir balik dari aorta masuk ke ventricle, sehingga dia ketemu darah yang dipompa ketemu dengan darah yang balik karena regurgitasinya itu. Maka bisa aja early, ya, systolic murmur. Jadi pompa jantungnya melawan aliran darah yang balik karena regurgitasinya itu, ya. Bunyi ini ciri-cirinya langsung terdengar setelah bunyi jantung kedua. Ya, jadi bunyi jantung 2 didengar, baru muncullah nanti dia bunyi bising jantungnya itu. Karena apa? Karena bunyi jantungnya ini terdengar ketika terjadi aliran darah balik dari aorta masuk kembali ke ventricle kiri, ya. Nggak minum amlodipin tiap hari boleh nggak? Boleh, kalau bisa bahagia. Jadi amlodipin itu hanya perlu karena kita nggak bahagia. Dok, gimana cara urin asam urat? Bahagia. Dok, aku kekurangan kalium, makan apa aja yang harus saya konsumsi dan yang boleh dimakan? Kuncinya bahagia, ya. Kalau kita bilang kita udah bahagia, berarti kita harus terapi konseling. Ya. Selamat hari kenaikan, Opung. Minum air putih 2 liter, urinku dikit keluar. Sophia Isabel. Boleh. Kalau mau saya kontrol biar bagus. Daftar di sini. Jadi saya akan kendalikan kencingnya biar bagus, ya. Nanti saya buat paketnya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu, lalu saya evaluasi. Makanya harus berobat sama saya kalau mau. Hati yang gembira adalah obat, dok. Amin, ya. Aku cek dia, siap Kak Sophia Isabel. Modalnya nanti cuma ukur pakai gelas ukur, ya, beli, ya. Atau apalah namanya itu, kalau kita masak itu kan ada tempat plastiknya itu. Kakak ukur, fotokan, ya. Jadi saya bisa ikut ngukurnya. Lalu nanti saya akan instruksikan ini itu. Ya. Jadi fair. Gelas ukur, ya. Bilang itu pun lupa Kak Cindi. Oke, lanjut ya. Namanya Austin Flynn murmur, ya. Jadi bunyi bising jantung yang terdengar pada daerah yang disebabkan oleh regurgitasi katup aorta, ya. Lalu ada stenosis pada mitral. Maka kita harus tahu, dok, konseling gratis online, dok, supaya banyak berkah. Udah banyak berkahnya, jadi nggak perlu buat yang online gratis, ya. Nggak sanggup aku, minta maaf ya, Rani RM Hole. Kalau yang konseling gratis itu aku buat dalam rupa khotbah dan dalam rupa kita online seperti ini. Yang saya bicarakan ini sebenarnya konselingnya semua. Makanya kalau kita nangkep dengan apa yang aku bilang, lalu disimpan di otaknya, pasti kita sembuh. Ini sebenarnya konseling online yang gratis loh, ya. Kalau saya buat live seperti ini karena gratis. Anda nggak saya minta bayar apapun, ya. Jadi please, saya minta maaf aja, ya. Mungkin keadaanmu sulit, mungkin keadaanmu susah, dan saya juga bilang mungkin banyak orang di luar sana susah keadaannya, susah ekonominya. Saya cuma bilang I am sorry, saya minta maaf, ya. Jadi Kak Sophia, untuk memastikan biayanya langsung ke chat aku aja untuk nanya biaya, ya. Biar nggak lupa, ya. Karena kita harus lihat dia mau yang kayak mana, baru saya bisa tentukan, ya.
Kalau untuk konseling, terapi konseling ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Mau yang mana? Akan berbeda. Kalau dia mau yang hanya singkat, maka dia harus ya cerita dulu dari WA mungkin ya, sesingkat mungkin ceritanya gitu. Ya kalau panjang kali ceritanya pun aku bingung lah. Ya banyak kali. Tapi kok mintanya yang singkat. Jadi dia tahu sebenarnya dia butuh banyak waktu sama saya, tapi berusaha untuk biar nggak banyak keluar uangnya kan gitu kan. Ya aku nggak tahu lah mau buat apa ya, aku minta maaf lah kalau gitu. Yang saya mengerti adalah cuma satu, kita pengen sembuh tapi nggak sembuh sembuh ya. Orang yang pengen sembuh nggak sembuh sembuh ya ujungnya stres loh. Nah kalau kita stres ya nggak sembuh sembuh akhirnya gitu ya, gitu ya. Biasa bang, yes. La 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 na 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 di 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 di. 5 menit ya, 5 menit video call berarti limpul bang, gitu. Berkah itu selamanya bukan money dok, makasih ya. Kadangkala kita merasa kita tahu segalanya kali ya, seakan-akan saya nggak tahu bahwa berkah itu selamanya bukan uang ya, kadangkala. Tapi saya minta maaf dulu, mungkin kalau saya berprasangka buruk sama Ibu Rani Rumah Hole ya. Jadi saya udah bilang tadi, segala konseling yang gratis sudah saya buat dalam isi khotbah saya. Itu gratis, Anda boleh akses itu pagi, siang, sore, malam ya. Jadi berhubung bukan Anda yang menyekolahkan saya ya. Saya sekolah dulu berat ya, capeknya di situ. Saya juga harus kerja dulu ya. Saya lagi kuliah dulu, saya kerja Bu. Saya ngajar ya, saya ngajar anak SD, ngajar privat, saya ngajar privat SMP, saya ngajar privat SMA. Tiap hari saya kerja. Jangan bilang siapa-siapa, supaya ibu tahu kalau saya bisa tamat sampai hari ini, saya berjuang. Saya nggak pernah gratisin orang, orang juga nggak gratisin saya ya. Saya ngajar ya. Jadi kalau ibu minta saya menggratiskan, seharusnya ibu sadar, ibu udah buat apa sama saya. Kalau saya bisa sampai dengan hari ini, itu banyak perjuangan dan pengorbanan yang saya kerjakan. Apakah ibu berhak menyuruh saya buat gratis dengan mengajarkan kalau berkah itu bukan hanya uang? I'm so sorry. Saya minta maaf ya. Really, I'm sorry. Saya minta maaf. Mana tahu kalau sampai hari ini mungkin ibu akan kesulitan dengan keuangan Anda ya. So jangan ajari saya untuk berbuat seperti itu. Kalau saya mau buat gratis, saya akan buat gratis karena Tuhan yang minta langsung sama saya. Kalau ibu minta saya, tolong mikirnya ya. Jadi jangan, please Anda bisa ikut ke live ini aja udah gratis ya. Itu gratis, jangan ngajarin saya lah untuk seperti itu. Anda nggak tahu apa yang sudah saya lakukan selama hidup saya. Seakan-akan saya tidak pernah melakukan hal yang baik untuk orang. Seakan-akan saya itu hanya uang-uang saja yang saya pikirkan. Ibu sedang menghakimi saya ya, gitu ya. Tuhan berkati ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi mitral valve prolapse, bisa juga katup mitral itu prolaps dia. Jadi dalam keadaan tertutup tapi dia menonjol ke arah atrium. Maka kita bisa mendengarkan bunyi yang bertambah itu, bising jantungnya itu pada mid clavicular ICS kelima ya, sebelah kiri ya. Yang kita dengar tentunya adalah bunyi
yang muncul ketika sistolik ya, karena katup katup mitral itu dalam keadaan sistolik dia menutup. Nah, kalau dia ada bulging gitu ya, maka di sini akan terjadi turbulensi. Kita dengarlah dia berupa late systolic crescendo ya, bunyinya itu adalah high frequency click. Jadi frekuensi tinggi, nadanya tinggi dan bunyinya klik gitu ya. Kenapa? Karena dia disebabkan oleh chorda tendinae. Chorda tendinae itu adalah pengikat dari katup mitral itu. Ketika mendapat tekanan dari ventricle, jut gitu ya, dia ketarik dia. Nah, waktu ketarik itu dia gitu ya. Jadi itu akan menimbulkan bunyi tambahan sehingga kita tahu oh ini prolaps ini katup mitralnya gitu ya. Mid systolic high frequency click due to the tensing of the chorda tendinae ya. Paling kuat dia terdengar sebelum muncul bunyi jantung 2 ya. Oke, lalu kita lanjut dengan regurgitasi mitral ya. Jadi katup mitral yang tidak bisa menutup dengan sempurna, maka harus kita kembali ingat lagi dalam keadaan dalam keadaan sistolik, pompa jantung ventrikelnya sistolik, maka katup mitral harus tertutup. Tapi karena dia regurgitasi, maka ada celah yang tersisa ketika sistolik, maka darah yang dipompa oleh ventrikel yang harusnya tidak masuk ke atrium, tapi karena ada celah, maka dia akan masuk ke atrium. Nah, akan menimbulkan bunyi murmur di situ. Ya, bunyi bising. Ingat kita harus mendengarkannya pada ICS 5 mid clavikular ya, dan juga pada aksilaris kiri ya. Aksilaris kiri ya. Jadi akan muncul bunyi hollow systolic murmur. Jadi sepanjang fase sistolik itu akan muncul bisingnya karena terjadi turbulensinya. Dan biasanya juga mau terdengar bunyi tambahan ketiga ya. Dan karena dalam keadaan bunyi jantung satunya itu menjadi pelan. Kenapa? Karena katup mitralnya nggak menutup sempurna. Kalau dia katup mitralnya tertutup sempurna, bunyinya penuh. Tapi karena dia ada celah, dikit aja bunyi jantung satunya melemah. Ya, ciri-cirinya dia seperti menghembus, blowing, dan radiasinya sampai kepada aksila ya. Lalu kemudian stenosis pada katup pulmonar ya. Stenosis katup pulmonar itu terjadi ketika katup yang pada arteri pulmonalisnya itu menyempit ya, tidak bisa membuka dengan sempurna. Maka bunyinya pasti muncul pada fase sistolik ya, karena darah itu kemudian akan melewati katup pulmonal pada saat fase sistolik. Untuk mendengarkan katup pulmonal, maka kita harus meletakkan stetoskop kita itu pada ICS kedua kiri parasternal. ICS 2 kiri parasternal. Letakkan situ. Ya. Dan kita akan mendengarkan bunyi murmur atau bising sistolik. Jadi pada fase sistolik ya. Mungkin dari tadi saya nggak ada cerita dari mana kita membedakan sistolik dengan diastoliknya ya. Jadi paling gampang itu adalah ketika kita sudah letakkan stetoskopnya, kita boleh juga meraba, mempalpasi arteri di radialisnya supaya kita tahu oh ini lagi sistolik nih, oh ini diastoliknya nih. Jadi kalau kita lagi meraba ada denyutnya di situ berarti fase sistolik. Tinggal kita sesuaikan dengan yang kita dengar di telinga kita ya. Crescendo, decrescendo, ejection, systolic murmur, possible early systolic pulmonary ejection click ya, bisa juga terdengar klik. Klik itu tadi seperti saya bilang ketika dipaksa untuk membuka ya, ada bunyi klik ya karena membukanya tidak lancar ya. Yes ya, possible ejection or widely split second heart sound, ataupun terdengar bunyi jantung kedua itu agak terpisah antara bunyi jantung 2 dari katup mitral dan katup trikuspidal. Iya, jadi nanti kita lihat ya. Kayaknya memang kalau kita mau memahami pemeriksaan pada katup jantung ini, mahasiswa teman-teman harus bisa memahami dulu
fisiologi jantungnya dengan baik ya. Kalau enggak akan lebih susah mengerti. Jadi sediakan waktunya lebih banyak untuk mempelajari fisiologi jantungnya ya. Lalu ada pulmonary regurgitation ya, pulmonary valve parasternal second left ICS. Kita dengar juga pada ICS 2 kiri parasternal ya. Nah, bedanya tadi dengan pulmonary stenosis, maka bunyi yang muncul adalah bising pada fase diastolik ya, with a decrescendo. Jadi melemah dia bunyinya, tapi bising yang bunyinya melemah. Namanya Graham Still murmur, high frequency decrescendo diastolic murmur. Dan ini cukup tinggi tekanannya sehingga bunyi itu menimbulkan nada yang lebih tinggi ya. Ingat kita mendengarnya pada ICS kedua parasternal kiri. Yes. Lalu kelainan pada katup tricuspid ya. Tricuspid stenosis ya kan. Oh, aku lupa dari tadi membuat ininya ya. Nah, kita dengar bunyi kelainan bunyi pada katup tricuspid itu paling besar itu bunyinya akan kita dengar pada ICS keempat parasternal kiri ya. Parasternal fourth left ICS ya. Boleh tahu sedang membahas apa? Ini sedang membahas kelainan jantung ya, karena saya sedang membuat bahan kuliah sebenarnya. Tapi kalau mau nanya silakan nanya ya. Kalau misal terbaca aku baca, tapi kalau kelewatan dibuat aja lagi. Kalau kacang hijau untuk diabetes boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kacang tanah boleh nggak banyak-banyak ya. Penyebab demam apa dok? Penyebab demam karena set point di otak meningkat. Kenapa set point di otaknya meningkat? Karena peningkatan prostaglandin. Bisa juga karena set point yang meningkat karena dehidrasi, set point meningkat karena hipertermia ya. Jadi bisa karena pokoknya penyebab banyak, kita harus paham kenapa demam. Makanya kalau kita mau berobat, dokter akan tetap memeriksa dulu, mau menanya-nanya gitu ya, nanya-nanya kamu mengalami apa, kamu ada apa gitu ya, segala macam kita akan tanya-tanya itu ya. Lalu kita kemudian akan menentukan pemeriksaan apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi demam itu sendiri sebenarnya bukan penyakit. Demam itu adalah akibat peningkatan set point regulator termoregulator yang ada di dalam otak kita. Kembali lagi di otak. Jadi di otak ini ada sensor suhu, dan di situ ada tempat termostat yang menentukan berapa suhu tubuh kita. Baru kita paham, oh dia demam karena ini, karena itu, karena gitu. Nah, ciri-ciri yang tricuspid stenosis itu adalah delayed diastolic murmur ya. Jadi dia bunyi bisingnya pada fase diastolik, tapi pada saat udah mau habis fase diastoliknya dengan decrescendo, menurun bunyinya. Possible presystolic crescendo bisa juga, tapi sedikit ya, tepat sebelum fase sistolik ya. Enggak gereja dok? Enggak. Terus karakteristiknya tadi adalah seperti itu ya, delayed diastolic. Jadi di akhir daripada fase diastolik dia ya, gitu. Kemudian tricuspid regurgitation ya. Regurgitasi yang terjadi pada katup tricuspid ya. Kita dengar tetap pada parasternal 4 ICS kiri ya. Nah, apa yang kita dengar di situ adalah murmur pada seluruh fase holosystolik ya. Seluruh sistoliknya akan mengalami murmur ya. Augmentation of the murmurs intensity with inspiration, dan ciri khasnya itu adalah kita minta pasiennya untuk tarik napas dalam. Nah, pada waktu dia tarik napas dalam, maka dia akan terjadi perubahan intensitas murmurnya, bisingnya itu ya, gitu. Oke, kita lanjutin. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan kasus dengan pasien-pasien yang kelainan pada katup jantung ya? Selamat siang dokter, semangat terus. Yes, pasti semangat. Walau banyak orang yang memfitnah saya, nggak apa-apa, biasa. Pokoknya siapa mau sembuh, berobat sama aku. Siapa mau percaya sama aku, pasti sembuh. Yang nggak percaya ya carilah terus di mana bisa sembuh. Tapi kalau mau percaya sama saya, kita bisa sembuh ya. Oke. Tunggu ya, kita buat dulu nih. Biasa itu kalau kita udah di atas
bukit yang tinggi anginnya lebih kuat ya. Dok, saya aslam, suara saya jadi serak. Kira-kira apa solusinya, Dok? Karena sudah sebulan suara selalu serak, Dok. Jadi suara serak itu karena aktivasi sistem saraf otonom yang simpatiknya terlalu tinggi, Nyonya Simamora. Ya, itu karena stres. Jadi kalau mau dibantu supaya nggak stres lagi, boleh ikut terapi konseling saya ya. Kalau mau ikut terapi konselingnya, daftar di sini ya. Silakan daftar di sini siapa yang mau sembuh ya. Oke. Jadi manajemennya ya. Maka kita akan menata laksana pasiennya tergantung dari tipe dan keparahan daripada gangguan katup jantungnya, valvular heart disease-nya ya. Yes. Dan juga kita tentukan risikonya. Seberapa besar risikonya kalau kita lakukan intervensi terhadap pasiennya ya. Sehingga ketika kita mau mengambil tindakan itu harus berdasarkan kesepakatan ya antara dokter dengan pasien. Saya aslam GERD anxiety, Dok. Tiap hari kerasa tidak enak. Iya, saya paham itu. Jadi perasaan tidak enak itu sebenarnya ditimbulkan karena tubuh kakak itu kekurangan oksigen. Mulai dari otak sampai dengan ujung kaki itu oksigennya kekurangan, jaringannya kekurangan oksigen ya gitu. Ini lagi kerasa tidak enak, Dok. Yes. Kalau mau sekarang berobat juga bisa sih. Daftar di sini biar aku akhiri apa namanya itu live-nya ya. Tadi ada yang minta ya. Saya nanya obat, Dok, bukan konsul. Oke ya. Selamat siang. Oh iya, belum. Da 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 da. De 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 de. Mungkin mau kita tanya lah dia ya. Ibadah jam berapa, Dokter? Aku nggak ibadah. Nanti sore kami ada ibadah anak abangku Malua. Jadi ke situ aja. Jadi cuma anakku yang ibadah sekolah minggu. Anakku yang nomor 2 main di TOD tadi, pelayanan di TOD ya. Awak sama istri wakuncar lah. Ini karena mau nyiapin bahan kuliahnya aku, makanya aku buat live-nya ya. Oke. Waduh. Ya, kadangkala kita berpikir kita temannya Tuhan ya kan. Kalau aku yang merasa punya berhutang sama Tuhan ya kan, kok jadi kayak kita yang ngasih penghutangan sama Dr. Joseph ya kan. Kadangkala nggak sadar ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya manusia. Kalau dia orang yang ingat Tuhan, dia akan menghargai, menghormati sesama manusia. Orang-orang yang percaya sama Tuhan itu akan mengasihi sesama manusia, tidak menjelek-jelekkan, tidak memfitnah. Jadi kalau ada orang yang memfitnah kita, tenang aja kita. Itu artinya dia lupa sama Tuhan, tapi kayak mengingatkan orang supaya ingat Tuhan. Jadi dia suruh orang lain ingat Tuhan tanpa dia perlu ingat Tuhan. Nah, jadi kalau orang kayak gitu diapain, Bang? Stay tune aja. Stay tune. Makasih Kak Nur. Aduh. Jadi sederhana ya, hidup ini sederhana. Makanya kalau mau sehat harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar kita. Kuncinya belajar ya. Kalau nggak bisa belajar sendiri berarti ikut kursus ya kan. Nah, ikut kursus kita ya. Nah, jadi yakin aja bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu maha baik ya. Tapi ada
Iya, nggak penting balokon lah, dibolokon malu nggak penting kan. Siapa yang mau tahu apa arti bolokon, daftar di sini biar tahu apa arti bolokon. Ada ya, oke, kita lanjut. Medical treatment. Jadi pemberian pengobatan untuk yang mengalami apa namanya itu, ini sorry, aku cut dulu yang ini ya rekamannya ya. Stop recording.